Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha bertukar nasib hingga kemudian berjodoh. Kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaiha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan, ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaiha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitab. Salah satunya yaitu karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir, yang merupakan suami dari Zulaiha. Dalam beberapa kisah, dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaiha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaiha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajah yang tampan. Zulaiha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Lalu Nabi Yusuf menjawab seperti ini, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Lalu Zulaiha berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab seperti ini, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaiha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui Zulaiha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaiha. Keduanya lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Zulaiha. Namun, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata seperti ini, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, berbuat mesum dengannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan, dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun, Zulaiha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu Zulaiha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhi dan bergegas menuju pintu. Penolakan Yusuf itu kemudian membuat Zulaiha dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaiha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun, setelah itu suami Zulaiha meninggal dan Zulaiha pun seketika menjadi miskin.
Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaiha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Zulaiha pun berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Lalu Nabi Yusuf pun berkata seperti ini, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya, dan Zulaiha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, hingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan." Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaiha seperti ini, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit?" Zulaiha berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu." Yusuf kemudian mengulurkan cemetinya atau cambuk, dan Zulaiha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaiha. Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengutus seorang utusan menemui Zulaiha untuk menyampaikan pesan seperti ini, "Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Seketika itu Zulaiha berkata kepada utusan tersebut, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua?" Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dari iring-iringannya, Zulaiha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu?" Zulaiha berkata, "Aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya." Selanjutnya orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaiha dan memandikannya lalu membawakannya kepada Yusuf. Saat itu Yusuf alaihissalam bangkit dan mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulaiha duduk di belakang Yusuf alaihissalam berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaiha kembali seperti muda, cantik, dan dapat melihat seperti dulu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaiha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaiha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi." Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaiha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasannya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka Ia akan senantiasa memberikan jalan
sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Demikianlah kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.